berlalu dengan begitu saja, tetapi punya pemaknaan punya apa? Pembelajaran bermakna itu, ya. Oke, game kita kali ini sebelum saya asesmen, tapi Bapak Ibu rangkaian dari asesmen sudah ini juga game ya. Boleh bikin buat lingkaran? Ya, mau di apa sapu ini? Boleh agak longgar-longgar sedikit. Kita mundur dibuka. Sini, lingkaran. Kasih lurus sapunya. Sekarang game ini bagaimana caranya sapu ini bertahan berdiri ketika berganti orang dan tidak boleh jatuh. Kalau jatuh berarti gugur. Ya. Sapu yang pindah. Jadi begini contohnya ya. Nah, ini sapu. Saya ketika saya sebut 3, ibu harus pindah ke ibu ini, lepas sapu ini, pindah. Bapak harus tangkap ini, jangan sampai jatuh. Begitu. Oke. Nanti sebentar Bapak Ibu berempat ini mendeskripsikan apa makna permainan yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu yang di sana boleh umpan baliknya. Oh, permainan yang dilakukan tadi ini. Ingat, yang pertama saya instruksikan apa? Sapu tidak boleh jatuh. Yang kedua apa? Teman yang datang ambil itu harus bisa memegangnya kan? Oke. Yang ketiga nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri. Boleh? Ini pegang baik-baik sapu. Makanya saya bilang agak longgar-longgar sedikit. Nah, ini game boleh Bapak Ibu mainkan di kelas. Penilaiannya boleh per person. Maksudnya ketika ibu ini tidak mampu menangkap sapu ini jatuh, maka ibu ini harus keluar dari game. Nanti itu game yang per individu, ya kan? Berarti dia keluar dari permainan ini. Bapak Ibu simpulkan ketika dia keluar, kenapa? Kemudian game ini juga itu. Nah, sebenarnya game aslinya itu sapu lidi. Nah, cuma karena saya bilang tadi pasti mencari sapu lidi lagi sudah beda sapu lidi. Nah, apa Bu? Supaya ini kan lebih kalau sapu lidi itu bagus di ruangan yang lebih terbuka lagi. Karena dia akan pasti jatuh kalau ini kan tidak. Kemudian yang kedua, berkelompok. Kelompok yang dinilai adalah bagaimana caranya agar keempat sapu ini tidak jatuh dan empat-empatnya itu tetap di sini. Bagaimana kelompok ini mempertahankan, berarti itu penilaian kelompok. Jadi harus kerjasama, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri pasti jatuh, berarti kelompoknya tidak kerjasama, kan jatuh, tidak kompak. Ya kan? Berarti tadi penilaian individu dulu, ya, baru kelompok. Maksud saya ketika ibu mau game ini di kelas boleh per individu, boleh per kelompok. Tapi sekarang saya mau per kelompok. Oke? Jadi kita bukan game-gamenya tapi makna yang ada di balik gamenya. Oke, 1, 2, 3. Nah, berarti ada satu instruksi yang belum sampai. Instruksi yang tidak sampai, putarnya mau kemana? Ya kan ke kiri atau ke kanan? Nah, jadi instruksinya harus tadi tidak ada yang bertanya. Kita mau lari tidak, misalnya tadi kan sudah dikasih contoh kalau ibu ini nanti ke sini. Dia menangkap pikiran sudah itu yang ya, begitu juga kalau di kelas Bapak Ibu, kalau di kelas seperti itu kita menginstruksikan keadaan harus jelas. Mungkin ketika saya sampaikan ini ke sini, ya ini paham, tapi yang sana mungkin belum konsentrasi. Jadi yang keempat instruksinya harus jelas, ya kan, supaya tidak tabrakan kayak tadi. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Kita 5 kali putaran saja ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah berkali. 1, 2, 3. Kenapa tidak ada yang bertanya, Ibu boleh nggak tangkap dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ya, itu lagi kan. Jadi harus instruksinya jelas.
bisa saja saya bilang, kenapa tangkap dengan tangan kiri? Harusnya kan dengan tangan kanan. Oke, sudah 3 kali, bukan lagi. 1, 2, 3. Saya yang kaget di sini kalau jatuh. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Ibu jangan duduk sini. Di sini, maksudnya berjejer menghadap Tuhan. Nah, sekarang coba ibu ini, 4 ini, tolong deskripsikan 5 detik boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang Bapak rasakan ketika game tadi? Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika harus mempertahankan ini jangan sampai jatuh? Kayak tadi saya lihat memang agak takut-takut, cepat-cepat, kan seperti itu. Oke, silakan Bapak. Ekspresi saya tentang kekompakan ada. Dan juga untuk mempertahankan ini sedikit grogi. Kenapa main apa? Mau jatuh, terpeleset dan lain sebagainya. Terima kasih. Perasaan saya pada saat menangkap sapu ini tadi ada rasa deg-degan, khawatir, cemas kalau sampai sapunya jatuh, berarti kita tidak kompak. Terus selanjutnya perasaan saya deg-degan. Selanjutnya tadi seperti yang Ibu Irma bilang, instruksinya harus jelaskan karena tadi saya miskomunikasi, kurang konsentrasi. Iya, perasaan saya juga seperti itu, deg-degan. Maksudnya takutnya sapunya jatuh, jadi makanya berhati-hati sekali untuk melangkah dan melepas sapunya. Itu. Intinya belum merdeka. Kalau saya sama dengan ketiga dari teman saya tadi, deg-degan, dan saya berpikir tadi Bu, kalau jatuh sapu ini, hukuman apa yang saya dapat? Hanya itu dalam otak saya dalam dunia ini. Iya, hanya itu. Iya, hanya itu saja. Oke, jangan dulu. Ada hadiah. Satu halaman kamu. Oke, satu lagi pertanyaan. Jika Bapak berada di posisi kepala sekolah, bagaimana ketika kalau teman tadi ada yang jatuh? Sebagai kepala sekolah, bagaimana perasaan Bapak? Marah, senang? Kalau untuk saya sebagai jadi kepala sekolah, Ada kepala sekolahnya yang ada. Tidak dengar apa yang Bapak. kecewa sih. Kecewa sih karena saya buat peraturan, contohnya seperti itu. Saya buat peraturan, ada guru yang melanggar ataupun lain sebagainya, pasti kecewa. Seperti itu. Kalau menurut saya, kalau seandainya saya sebagai kepala sekolah, saya mungkin akan kecewa, terus berteriak-teriak di grup, ya. Atau tidak mungkin berteriak, mungkin begini, pada saat melakukan kegiatan tadi, saya sebagai kepala sekolah melihat bawahan saya menjatuhkan sapu, saya berteriak, kenapa sampai jatuh? Tolong dijaga rasa kekompakannya. Seperti itu kalau menurut saya, kalau sebagai kepala sekolah. Minta maaf Ibu. Amin. Menurut saya, kalau saya seandainya kalau saya di kepala sekolah, macam permainan tadi yang sudah ditampilkan itu, jika sapunya jatuh, tidak boleh marah. Jadi, iya, diberikan contoh yang bagus lah pada bawahannya. Jangan langsung marah atau berteriak seperti tadi dikatakan cuma berteriak di WA. Itu saja mereka. Kalau saya tidak tahu, belum mau saya jadi kepala sekolah. Iya, seperti teman tadi, ya semua sudah jawab, kecewa. Mungkin tadi dibilang tidak marah. Kalau aku tadi tidak boleh marah. Ya, mungkin kalau saya jadi kepala sekolah, ya kecewa. Tapi saya kasih tahu ini bawaan saya ya mungkin ada penyampaian lagi
Selain marah, jangan marah. Ya, solusi pasti ada solusinya dan pasti ada jalannya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh disimpan lagi sapunya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak Ibu, game tadi sengaja saya tampilkan bukan karena ada kepala sekolah di sini dan tujuan tadi itu bukan untuk kepala sekolah sini. Tapi coba kita bawa refleksi lagi ketika kita jadi guru, terus di dalam kelas kita atur, kita bikin permainan itu di anak-anak. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Tapi tadi sebenarnya saya antar jika kita jadi kepala sekolah. Tapi bukan di sini ya maksud saya. Tadi itu hanya seumpama. Oke, hari ini sampai jam berapa Ibu? 3? Sebelum asar sudah selesai. Oke. Siang ini kita tuntaskan masalah asesmen. Masalah asesmen. Oke, ini lagi saya muncul. Minta maaf, tetap muncul saya punya foto. Ini dalam kurikulum Merdeka, unsur-unsur yang terkait yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, ini ada pemerintah, ada sekolah, ada guru, ada siswa. Pemerintah kebijakannya, ini saya analogikan kalau kita mau ke pasar ya. Tapi nggak usah bahas ini saja. Pemerintah itu yang dia kebijakan kurikulumnya itu standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, dan pembelajaran. Kemudian di sekolah pengorganisasian, bagaimana sekolah itu mengorganisasi komite pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian rencana pembelajarannya. Kemudian guru, modul ajar, rencana pembelajaran dan asesmen. Ke siswa, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi masing-masing sudah punya bagian-bagiannya, tetapi semua itu saling terkait, ya, saling terkait. Nah, ini penilaian atau asesmen atau kedua-duanya. Ketika saya menyebutkan penilaian dan ketika saya menyebutkan asesmen, menurut Ibu apa yang ada di pikiran Ibu? Penilaian, asesmen. Penilaian, kalau menurut saya penilaian pada saat kita di kelas tentang penilaian siswa. Kalau asesmen, saya belum terlalu tahu tentang bagaimana itu asesmen. Mungkin saya sudah tahu, cuman saya belum terlalu asesmen. Iya. Penilaian dan asesmen. Kalau kemarin kita ke-13, mana yang fokus? Penilaian atau asesmen? Penilaian. Kenapa? Nilai saja. Dan posisi nilainya itu ada di awal atau di akhir? Di akhir. Nah, yang itu kita tiap hari memang ada KI, ya, penilaian spiritual, penilaian sosial, kemudian ada pengetahuan atau keterampilan. Penilaian sosial dan spiritual dan sosial memang keseharian, tetapi itu nanti dikumpul di akhir. Maka penilaian yang ada di K13 itu di akhir. Kalau asesmen yang ada di kurikulum Merdeka, penilaiannya atau asesmennya berada di awal asesmen, ya kan? Maka ketika Ibu Kepala Sekolah minta kami sebagai sekolah penggerak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya dengan Ibu, dengan teman-teman berdiskusi. Memang untuk menghadapi tahun ajaran baru ini paling bagus kalau kita memulai dengan asesmen, karena ini sudah sudah mau tahun ajaran baru. Oke. Nah ini dulu panjang. Kenapa ini yang muncul? Bukan saya sudah rubah, ada yang saya sudah rubah ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kirim di WA ulang. Mungkin bisa buka di laptopnya Ibu yang baru saya kirim. Tidak apa-apa. Ini perubahan paradigma dalam asesmen. Yang dulu asesmen as learning, kemudian asesmen for learning, dan asesmen of learning. Asesmen as learning yang di atas sekali itu, kalau dulu K13 ini asesmen as learning ini ke siswanya mencari
ketercapaian di siswa. Enggak, saya Laser. Nah, kalau asesmen for learning itu, nah ini. Itu. Seperti itu. Oke, jadi di sini saja. Nah, dulu lebih banyak ke penilaian pembelajarannya, penilaian angka-angkanya dulu of learning. Tetapi sekarang asesmen itu lebih banyak ke asesmen as learning, lebih banyak ke ketercapaian hasil pembelajaran siswa. Porsinya lebih banyak. Kalau dulu kita itu porsi-porsinya materi yang harus dihabiskan, pemahaman siswa yang harus dituntaskan di materi, penilaiannya itu di akhir. Tapi sekarang asesmen as learning itu yang paling banyak ke siswanya, ke penilaian siswanya, ke pemahaman siswanya, ke ketercapaian siswanya. Apa itu asesmen for learning? Ini mendiagnosa kemampuan siswa. Artinya kita melihat kemampuan siswa itu, menganalisis kemampuan siswa itu sudah sampai di mana, kemudian membantu siswa meningkatkan kemampuannya dan mengetahui apakah kemampuan siswa itu meningkat. Nah, ini asesmen for learning. Kalau dibawa di kurikulum Merdeka, ini masih bersifat asesmen formatif, bukan, asesmen apa? Diagnostik non kognitif. Kalau yang ini asesmen formatif, kalau yang ini asesmen sumatif. Supaya tidak bingung, ini dia. Nah, di kurikulum Merdeka asesmen itu ada 3. Asesmen diagnostik, kedua asesmen formatif, ketiga asesmen sumatif. 3. Nanti yang pertama lagi asesmen diagnostik itu ada 2. Asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya, jadi khusus asesmen diagnostik itu ada 2. Asesmen diagnostik non kognitif itu yang di asesmen, yang dinilai itu bukan pengetahuan siswa, tetapi perilaku siswa. Kan, perilaku siswa. Nanti asesmen formatif itu adalah bagaimana kita mengetahui kalau siswa itu sudah paham dan bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas siswa itu di asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif itu berada di posisi akhir. Itulah kadang kita lakukan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester 1, ujian, itu asesmen sumatif. Oke, ini panjang. Nah, ini asesmen diagnostik non kognitif itu berada di awal pembelajaran, melakukan identifikasi terhadap kompetensi, kekuatan, dan juga kelemahan peserta didik sehingga pendidik dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan juga kondisi peserta didik. Oke. Kalau ini itu mic-nya kurang oh ininya apanya soundnya yang harus dicas, yang harus dipakai. Ya, ini asesmen formatif, menilai pemahaman siswa, kebutuhan belajar, ya, dan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, ini sumatif. Oke. Slide saya memang hanya sedikit karena saya memang langsung praktek. Padahal tadi ada, Ibu Ajri nanti Ibu Majri tolong dikirim ke WA ini. Nanti dibuka lagi yang itu, karena sudah ada saya revisi tadi itu. Oke, satu-satu saya jelaskan. Saya jelaskan dari bawah sini ya. Tidak tahu saya. Di sini WA-nya siapa? Ibu? WA-nya ibu kepala sekolah. Iya. Oh, WA-nya. Masa kirim di WA-nya?
Oh ya, biar. Asesmen sumatif. Nah, ini sudah kemudian kita lakukan ya. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester ya. Jadi ini tidak panjang saya bahas ya. Ini yang sudah sering kita lakukan. Ya. Saya balik ke sini lagi. Nah, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan boleh di akhir, boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Tetapi yang paling bagus, asesmen formatif ini dilakukan di dalam proses pembelajaran. Ya kan? Dalam proses pembelajaran itu dilakukan asesmennya. Contoh, sekarang Bapak Ibu sementara menulis kan? Ya, formatif. Nah, saya sebagai guru ya, anggaplah siswa. Saya langsung praktek begini ya, supaya langsung di ini. Oh, siapa namanya? Cindy. Tadi Cindy memformat menulis asesmen terbagi 3. Menurut Cindy sudah bagus enggak kerangka yang dibuat ini? Ya, tanyakan dulu. Sudah bagus kan? Ketika dia menjawab, menurut saya sudah bagus. Maka kita lanjut lagi. Kalau menurut Cindy sudah bagus, kalau menurut Ibu, kalau ini ditaruh di sini, ya mungkin lebih bagus lagi. Tanggapannya sini kira-kira apa kalau saya ngomong gitu? Oh iya Bu, saya mau coba. Ya ikut ya. Oke, kalau sudah mau coba seperti itu, terus hasilnya bagus, kira-kira Cindy gembira tidak? Pasti dia gembira. Maka kita mengapresiasinya ketika hasilnya sudah bagus. Itulah asesmen formatif. Asesmen formatif menggali potensi anak, hasil anak. Jangan kita bilang salah. Kenapa kau